Oke, selamat sore semuanya. Apa suara saya terdengar? Suara Pak terdengar. Dengar ya? Oke. Nah, untuk sore hari ini kita akan coba, eh, dalam tutorial akan coba membahas beberapa soal terkait turunan ya. Jadi di pertemuan sebelum kuis itu kan kita sudah bahas mengenai apa konsep-konsep dalam turunan. Nah, sekarang kita akan coba bahas beberapa variasi soal yang mungkin muncul ya. Oke. Hmm, Oke, kita mulai dari nomor satu. Ini ada kita diminta untuk menghitung turunan dari fungsi yang diberikan, tapi tanpa menggunakan aturan. Maksudnya gimana? Ini maksudnya adalah kita diminta untuk menggunakan definisi turunan. Oke, gunakan definisi. Gunakan definisi turunan ya. Oke. Nah, definisi turunan ada yang ingat? Turunan itu notasinya adalah f aksen ya. Jadi f aksen itu adalah turunan dari fungsi f, ya, yang nilainya di pada suatu bilangan x itu adalah limit gitu ya, h menuju 0 dari f dari x ditambah h dikurang fx dibagi dengan h, gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan coba menghitung turunan untuk misalkan yang c deh. Oke, jadi kita diminta untuk menghitung turunan dari G di nanti di X sama dengan min 1. Tapi di sini mungkin kita tentukan dulu turunan dari G ya. Oke. Jadi diberikan fungsi G sama dengan 2 per X pangkat 3. Oke. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan definisi turunan. Berarti G aksen sama dengan apa? Limit H menuju 0 dari G dari X ditambah H dikurang GX gitu ya, dibagi dengan H. Oke, lalu gimana ini? GX ditambah H apa? 2 per X pangkat 3 tambah H. Iya, betul. Langsung saya tulis ya. 2 per X ditambah H pangkat 3 katanya. Oke. Nah, selanjutnya Kurang 2 per X dikurangi 2 per ya X pangkat 3 per per H. H. Oke. Nah, kalau seperti ini, kira-kira gimana nih caranya? Ada limit yang seperti ini. Kita coba samakan saja ya penyebutnya ya. Jadi kita coba operasikan pecahan yang ada di pembilang ini, yang ada di atas. Dengan cara apa? Dengan cara menyamakan penyebut. Sehingga saya peroleh limitnya akan menjadi seperti ini. Bawahnya tetap dibagi H. Nah, yang atas, ini jadi dia jadi satu pecahan ya. Yaitu penyebutnya apa nih? Dikalikan saja ya. X ditambah H pangkat 3, coba dikalikan dengan X pangkat 3. Oke.
Nah, lalu pembilang dari pecahan yang atas, 2x pangkat 3 min 2 dalam kurung x plus h pangkat 3. sip, betul. 2x pangkat 3 dikurangi 2 kali x X tambah tambah h pangkat 3. Gitu ya. Oke. Nah, lalu gimana ini? Sekarang coba ini diuraikan. X tambah h pangkat 3. x pangkat 3 tambah Ayo, gimana nih? Ini kan kalau teman-teman bingung apa atau lupa gitu ya polanya, ya diuraikan aja. Jadi X tambah H dikali X tambah H dikali X tambah H. Gitu. Terus kalikan aja satu-satu. Ini dengan ini, kalikan gitu ya secara distributif. Coba deh pelan-pelan. Yang dua suku dulu. X tambah H dikali X tambah H. Coba gimana? Berarti kan X kuadrat tambah 2 hx tambah x h kuadrat. tambah 2hx ditambah H kuadrat gitu ya. Nah, nanti kita masih harus mengkalikan satu lagi. Gitu. Oke, coba. Berarti jadinya X pangkat 3 ditambah 2hx kuadrat gitu ya. Ditambah h kuadrat x gitu. Semuanya saya kalikan dengan x dulu ya. Ini kali x, terus yang ini kali x, terus yang ini kali x gitu. Oke. Baru setelah itu, semuanya saya kalikan dengan h. Ya. Berarti ditambah apa tuh? X kuadrat dikali h, berarti x kuadrat h. Oke. Ditambah 2hx dikali h, berarti 2h kuadrat x. Terus ditambah h kuadrat dikali h, berarti h pangkat 3. Gitu. Nah, kira-kira ada suku yang sama nggak ini? H kuadrat Ini x sama ini sama nggak? Sama sama ya, jadi kita bisa jumlahkan. Oke, jadinya x pangkat 3 ditambah 2hx kuadrat ditambah x kuadrat h, berarti jadinya 3, 3 apa? Ya, bisa kita tulis 3x kuadrat h ya. Oke, terus ditambah yang ini sama yang ini, jadinya berapa? 3 lagi ya. 3, tapi h kuadrat x. Baru terakhir ditambah h pangkat 3. Gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita ganti x tambah h pangkat 3 dengan ini semua. Dengan ini. Sehingga kita peroleh 2x pangkat 3 dikurang 2 dikali apa? X pangkat 3 ditambah 3x kuadrat h ditambah 3h kuadrat x ditambah h pangkat 3. Oke, ini semua dibagi dengan x tambah h pangkat 3 dikali x pangkat 3 gitu ya. Terus semuanya dibagi dengan h. Oke. Nah, sekarang ini disederhanakan bisa nggak ini?
Ini kan sebenarnya sama saja dengan 2x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3 gitu ya. Ini min 2-nya saya kalikan ke dalam semua. Oke, jadinya minus 2x pangkat 3 terus minus apa? 6 x kuadrat h terus minus lagi 6 apa? 6h kuadrat x terus dikurangi 2h pangkat 3. Oke, dibagi x tambah h pangkat 3 dikali x pangkat 3. Oke, nah ini kan sebenarnya awalnya dari pecahan yang atas dibagi h. Oke, nah pecahan yang atas dibagi h itu sama saja dengan pecahan yang atas ini dikalikan 1/h ya. Oke, jadi ini saya kalikan dengan 1/h. Oke, ini sama saja ya. Nah, dari sini kira-kira ada nggak yang bisa kita sederhanakan, teman-teman? Ini ya, ada yang bisa hilang di sini. 2x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3 itu jadi 0. Oke, sehingga sisanya tinggal negatif 6x kuadrat h gitu ya, dikurangi 6 apa? H kuadrat x dikurangi 2h pangkat 3. Oke, dibagi dengan x ditambah h pangkat 3 dikalikan x pangkat 3. Terus dikalikan 1/h ya. Oke. Oke, selanjutnya ada nggak yang bisa kita sederhanakan lagi di sini? Kita bisa faktorkan hanya h yang ada di penyebut pecahan yang ini. Sorry, h yang ada di pembilang, yang ada di atas ya. Jadinya h dikali apa? Coba. H dikali min 6x kuadrat gitu ya. Terus dikurangi apa lagi? 6 6H hx, oke, dikurangi 2 h kuadrat ya. kuadrat. Oke, nah ini bisa dicoret dengan yang bawah. Gitu. Oke, sehingga kita peroleh limitnya akan menjadi oke, min 6x kuadrat dikurangi 6hx dikurangi 2h kuadrat gitu ya, dibagi dengan x tambah h pangkat 3 dikali x pangkat 3. Oke. Nah, dari sini kita sudah bisa menggunakan sifat substitusi. Karena kalau kita langsung substitusikan hanya 0, ya tidak akan ada pembagian dengan 0. Oke, berarti kita bisa langsung ganti semua h yang ada di sini dengan 0. Sehingga kita peroleh min 6x kuadrat dikurangi 6 kali 0 kali x gitu ya, dikurangi 2 kali 0 kuadrat dibagi x ditambah 0 pangkat 3 dikali x pangkat 3. Oke, coba ini gimana ini?
Jadinya apa ini kalau disederhanakan? Min 6x kuadrat dikurang nol kurang nol per em, per x pangkat 3 dikali x pangkat 3. Stop. Jadinya apa? Min 6x kuadrat per x pangkat 3 dikali x pangkat 3 ya. Atau min 6x kuadrat per x pangkat 6. Atau kalau disederhanakan jadi gimana ini? Min 6x pangkat. X pangkat 2-nya dikeluarin. Oke, jadi x pangkat berapa ini bawah? X pangkat X 4 pangkat ya. Oke, sip. Oke, sekarang kita sudah dapatkan G aksen X ternyata min 6x pangkat 4. Oke, dengan menggunakan definisi ya. Oke, nah sekarang eh, temukan garis singgung grafiknya pada nilai dari variabel bebas yang ditentukan. Nah, ini maksudnya kita diminta untuk menentukan persamaan garis singgung ya. Oke, persamaan garis singgung di mana berarti? X sama dengan negatif 1. Oke, tentukan persamaan garis singgung grafik fungsi yang tadi ya, apa tadi? 2 per X pangkat 3 di X sama dengan min 1. Oke. Nah, berarti yang pertama yang harus kita lakukan apa? Cari gradien ya, gradien garis singgung. Oke, gradien garis singgung itu apa? Bisa dicari dengan apa kemarin? Turunan, Pak. Oke. Oke, ini notasinya M ya. Berarti M akan sama dengan turunan dari G di mana? Di min 1 ya. Berarti teman-teman tinggal pakai saja yang ini. Pakai yang ini. Ganti X-nya dengan min 1. Oke. Jadi jadinya min 6 per min 1 pangkat 4. Berarti sama dengan min 6 ya. Gradien. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan gradien, teman-teman bisa menentukan persamaan garis singgung. Oke. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa gradiennya sama dengan M, yaitu min 6. Oke. Nah, sekarang titik singgungnya. Oke. Titik singgungnya itu adalah titik nih,
min 1, G min 1 ya. Oke, karena kan kita diminta untuk menentukan persamaan garis singgung grafik fungsi ini di X sama dengan min 1. Berarti titik singgungnya itu bentuknya adalah min 1, jadi absisnya min 1, ordinatnya itu nilai fungsi G di min 1. Gitu. Oke, berarti sama dengan min 1, berapa? Nilai fungsi G di min 1 berapa? Min Min 2 2. ya. Min 2. Oke. Oke, sip. Nah, dari sini kita sudah bisa menentukan persamaan garis singgungnya. Dengan formula apa? Y min Y1 sama dengan gradien dikali X min X1. Dengan X1, Y1 adalah titik yang dilewati oleh garis. Dalam hal ini adalah si garis singgungnya. Atau dengan kata lain ya si titik singgungnya. Berarti di sini X1-nya adalah min 1 dan Y1-nya adalah min 2. Itu ya, kita tinggal substitusikan saja. Berarti Y min 2 sama dengan negatif 6 kali X min X1-nya adalah min 1. Oke, berarti Y tambah 2 sama dengan min 6 kali X tambah 1 gitu ya. Lalu ini jadi Y tambah 2 sama dengan negatif 6X dikurangi 6. Sehingga saya peroleh persamaan garis singgungnya Y sama dengan apa ini? Y sama dengan Min 6X min 8. min 6X min 8. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi ini perhitungannya jadi panjang karena dia mintanya itu tanpa menggunakan aturan ya. Maksudnya harus menggunakan definisi. Aturan ini maksudnya sifat-sifat turunan ya. Aturan ya penjumlahan, aturan pengurangan, aturan perkalian, aturan pembagian yang sudah kita bahas itu. Oke ya. Ya intinya di sini harus teliti saja sih. Harus teliti ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Nomor 2. Oke, nomor 2, tanpa menggunakan aturan perkalian atau aturan hasil bagi, aturan bagian, hitung laju perubahan pada nilai yang ditentukan atau di X sama dengan C. Nah, laju perubahan kemarin kita bisa tentukan jadi kalau diminta untuk menentukan laju perubahan suatu besaran atau fungsi gitu ya di X sama dengan C, maka teman-teman cukup menghitung turunan fungsi di X sama dengan C. Gitu ya. Oke. Nah, tapi di sini dibatasi, nggak boleh menggunakan aturan perkalian atau aturan hasil bagi. Tapi berarti aturan yang lain boleh-boleh saja. Gitu ya.
Oke, aturan pangkat, aturan penjumlahan, aturan pengurangan itu boleh dipakai. Nah, sekarang kita terapkan ke yang C deh. Yang C dulu. Fx sama dengan x kuadrat ditambah x dikalikan 3 ditambah 2x. Ya, oke. Nah, agar kita tidak perlu menggunakan aturan perkalian atau aturan hasil bagi, ya kita kalikan dulu suku yang ada pada fungsi ini. Gitu. Kalikan secara distributif atau pelangi. Coba. Jadi sama dengan apa nih? Kalau dikalikan distributif. X kuadrat dikali 3, 3x kuadrat 3x kuadrat. Lalu X kuadrat dikali 2x, 2x pangkat 3 2x pangkat 3. Terus X dikali 3, 3x ya. x Oke, ditambah terakhir X dikali 2x, 2x pangkat 2 2x pangkat 2. Oke, ada yang bisa disederhanakan? Ini ya, suku yang sama siapa ini di sini yang bisa dijumlahkan? x kuadrat 3x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 2. Oke, jadinya 5x pangkat 2. sip, 5x kuadrat ya. Yang lain ikuti saja. Nah, kalau sudah begini, kita tinggal tentukan turunannya atau si F aksen menggunakan aturan pangkat dan aturan penjumlahan. Oke, turunan dari 5x kuadrat apa? 10x 10x. Oke. Terus ditambah turunan dari 2x pangkat 3, 6x pangkat 2. 6x pangkat 2. Ditambah turunan dari 3x, 3 3 ya. Oke, sip. Ingat ya, ini pakai aturan pangkat saja. Jadi kalau mau menurunkan bentuk yang seperti ini, X pangkat R, itu adalah R dikali X pangkat R min 1 ya. Ya mungkin aturannya ini untuk, oh ya, untuk semua R ya. Benar, benar. Oke. Nah sekarang kita sudah dapatkan turunannya. Nah laju perubahannya, ini kan ditanyakan laju perubahan pada nilai yang ditentukan. Di sini dimintanya di X sama dengan 1. Ya. Berarti kita cukup menghitung turunan dari F di 1. Gitu. Ganti saja X-nya dengan 1. Jadinya 10 kali 1 ditambah 6 kali 1 kuadrat ditambah 3. Berapa ini? 19 Berapa? 19 Berapa? Oke. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau yang D gimana teman-teman?
Kalau kita nggak boleh menggunakan aturan perkalian atau pembagian, ya sudah tinggal kalikan saja. Gitu ya. Oke, berarti ini akan menjadi 4 X pangkat min 5 dikurangi X dikali X pangkat 5 itu berapa? X pangkat min 4. X pangkat Min 4. min 4. Oke. Nah, sekarang tentukan turunannya. Gimana berarti? Min 20. X pangkat min 6. Oke. Atau mungkin kalau mau dijabarkan, ini kan sama saja dengan 4 dikali turunan X pangkat min 5, yaitu min 5 X pangkat min 6 ya. Terus dikurangi min 4 X pangkat berapa? Min 5. Oke. Disederhanakan jadinya min 20 X pangkat min 6 ditambah 4 X pangkat min. Oke. Nah, terus kita diminta untuk mencari laju perubahan fungsi di X sama dengan negatif 1. Berarti teman-teman cukup menghitung turunan dari G di negatif 1. Berarti ganti semua X-nya dengan negatif 1 ya. Jadinya min 20 min 1 pangkat min 6 gitu ya. Tambah 4 kali min 1 pangkat min 3. Nah, menghitung ini gimana teman-teman? Bentar ya. Gimana menghitung ini? Kalau ada pangkat negatif itu artinya apa? Bisa ditolong. Pecahan ya. Dijadiin pecahan. Oke. Berarti ini kan sama saja dengan min 20 kali 1 per min 1 pangkat 6 gitu ya. Ditambah 4 kali 1 per min 1 pangkat 5. Oke.
Min 1 pangkat 6 berapa? 1. 1 ya. Berarti ini 1 per 1 ditambah Min min 1 pangkat 5. Min 1. Jadi 1. Oke, min 1. Berarti ini akan jadi min 20, ya kan? Terus 4 dikali 1 per min 1, berapa? Min 4. Min 4. Di hasilnya adalah min 24. Oke, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau belum ada, saya lanjut ya. Oke, kita ke nomor 4 dulu saja. Permintaan suatu komoditi diberikan oleh fungsi permintaan. Dx sama dengan min 35x tambah 200. Di mana X unit akan terjual pada harganya itu dinyatakan oleh fungsi permintaannya. Dx ya, dolar per unit. Oke, kita coba lihat yang A. Katanya pengeluaran konsumen itu nanti dituliskan sebagai fungsi E besar ya, adalah jumlah total uang yang dibayarkan konsumen untuk membeli X unit komoditi. Nyatakan pengeluaran konsumen E sebagai fungsi dari X. Gimana ini? Nah, sebenarnya di sini P itu menyatakan harga harga apa? Harga komoditi per unit ya. Oke. Nah, sedangkan di sini kan kita mau menentukan formula dari fungsi E. E itu adalah jumlah atau total uang yang dibayarkan konsumen untuk membeli X unit. Jadi singkatnya mungkin total uang untuk membeli X unit. Berarti ini kan sama saja dengan apa? Banyak banyaknya unit gitu ya, dikalikan dengan harga per unit ya. Oke, ini ya. Nah, sekarang kalau dia mau membeli X unit, berarti banyaknya unit adalah sebesar apa banyaknya unit? Kalau dia mau membeli X unit, banyaknya unit sebesar apa? Ya sebesar X ya, gitu.
Berarti ini X dikali harga komoditinya itu tadi P. Oke. Atau ya ini sama saja dengan X dikali DX ya. Atau X dikali apa? X dikali min 35X ditambah 200. Sehingga saya peroleh formula untuk fungsi E besar adalah minus 35X kuadrat ditambah 200X. Gitu. Gitu ya. Nah, sekarang tentukan rata-rata perubahan pengeluaran konsumen ketika X berubah dari X sama dengan 4 menjadi X sama dengan 5. Gimana coba? Delta FX per Delta X bukan sih, Pak? Oke, betul. Jika X berubah gitu ya, dari X sama dengan 4 ke X sama dengan 5, mungkin lebih tepatnya delta EX ya. Kenapa delta E? Karena ya fungsinya yang mau kita hitung perubahannya itu adalah fungsi E besar. Delta EX dibagi delta X ya. Jadi sama dengan delta EX itu adalah E berapa dikurangi E berapa? E aksen X dikurang EX. E apa? E aksen X. Kok E aksen X? Sorry. E5 Iya. E5 kurang E4. dikurangi E4. Dibagi 5 dikurang 4 ya. Oke, coba dihitung. Berapa ini? E5 itu adalah min 35 dikali 5 kuadrat ditambah 200 kali 5 gitu ya. Mungkin di bawah saja deh. Dikurangi E4 min 35 kali 4 kuadrat ditambah 200 kali 5 gitu ya. Dibagi dengan 1. Menghitung ini gimana biar cepat? Ini kan sama saja dengan min 35 dikali berapa? 5 kuadrat itu 25 ditambah 200 kali 5. Terus ini minusnya hati-hati dikalikan distributif ya. Kita tambahkan 35 kali 16 gitu ya. Terus minus 200 kali. Sorry, ini harusnya 4 ya. Minus 200 kali 4. Oke. Nah, kalau ada seperti ini, teman-teman nggak usah apa ya, dikalikan satu-satu. Tapi dikelompokkan saja. Yang memuat 35 dioperasikan. Gitu ya, dikelompokkan, baru dioperasikan. Oke, ini kan sama saja dengan min 35 kali 25 ditambah 35 kali 16, gitu ya, ditambah 200 kali 5 dikurangi 200 kali 4. Oke, nah ini menggunakan aljabar kita bisa peroleh yang ini jadi 35 dikali min 25 ditambah 16, gitu ya,
ditambah 200 kali 5 dikurang 4. Jadinya apa ini? 35 kali berapa ini? Min 9. Min 9. Oke, tambah 200 ya. 5 dikurang 4 kan 1. Oke. Nah, ini gimana nih menghitung? 35 kali min 9 min berapa? Min 315. Min 315. Tambah Oke. Min 315 ditambah 200 Min 115. min 115. Oke. Ini adalah rata-rata perubahan pengeluaran ya. Oke. Nah, kalau teman-teman dapatkan rata-rata perubahan pengeluarannya itu negatif, artinya dia pengeluarannya mengalami penurunan ya. Penurunan. Oke. Nah, sekarang apa nih? Tentukan laju perubahan sesaat terhadap X dari pengeluaran konsumen ketika X sama dengan 4. Laju perubahan sesaat dari pengeluaran ketika X sama dengan 4. Oke. Nah, kalau yang sesaat, kita bisa menggunakan turunan ya. Kalau yang saat, kita hitung turunan dari E di 4 nanti. Nah, tapi sebelum itu, kita tentukan dulu turunan yang umumnya, E aksen X. Oke. Mungkin saya perlu menuliskan lagi formula dari E ya, biar mudah menurunkannya. Min 35X kuadrat tambah 200X ya. Oke. Nah, sekarang turunan dari ini apa nih? Kita bisa menggunakan aturan pangkat sekarang dan aturan yang lain. Berarti ini minus 35 kali turunan X kuadrat 2X. Oke, ditambah turunan 200X 200 kali 1. 200. Oke, berarti ini sama dengan minus 70X ditambah 200. Ya. Nah, sekarang kalau saya mau cari turunan E di 4, saya tinggal mengganti X-nya dengan 4. Sehingga saya peroleh min 70 dikali 4 ditambah 200. Berapa ini? 280. Minus 280 ditambah 200 hasilnya. 80. Hati-hati minus ya. Minus 80. Nah, didapatkan laju perubahan saatnya itu minus 80. Artinya apa? Turun. Oke, terjadi penurunan pengeluaran ya. Jadi karena E aksen 4 sama dengan min 80, dia kurang dari 0, maka terjadi penurunan apa? Pengeluaran gitu ya. Ketika X sama dengan 4. Nah, mungkin saya sambil ini ya, mengingatkan, kalau tipe soalnya itu soal cerita, jangan lupa untuk memberikan kesimpulan seperti ini.
Saya sudah koreksi beberapa jawaban kalian di soal cerita itu beberapa lupa menuliskan kesimpulannya. Padahal kan inti dari soal itu ya kesimpulan ini sebenarnya. Gitu. Jadi kalau langkahnya benar tapi lupa menyimpulkan, ya nanti nilainya tidak maksimal. Gitu. Gitu ya. Jadi jangan lupa menyimpulkan kalau soalnya soal cerita. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, mungkin ini ya. Ini nomor 5 deh. Oke, kalau belum ada saya lanjut ya. Nih, oke, nomor 5 soal cerita lagi ya. Studi efisiensi shift pagi di pabrik menunjukkan bahwa rata-rata pekerja yang tiba di tempat kerja pada pukul 8, maka pada X jam kemudian akan merakit sebanyak Fx unit. Tentukan formula kecepatan pekerja merakit unit setelah X jam. Oke, ada yang tahu gimana ini? Yang A menggunakan apa? Jadi kecepatan pekerja merakit unit setelah X jam gitu ya. Itu kan setara dengan apa dia? Jadi dia sama dengan laju ya, laju perubahan, laju perubahan siapa? Laju perubahan dari fungsi F gitu ya. Karena fungsi F menyatakan apa? Banyaknya unit yang dirakit setelah X jam. Gitu ya. Dia mungkin lebih tepatnya laju perubahan sesaat. Fungsi.
Nah, sehingga formulanya gimana? Kalau berkaitan dengan laju perubahan sesaat dari fungsi f, Turunan fungsi F. F aksen. gimana? F, f aksen ya, oke, atau turunan fungsi f. Jadi ini laju perubahan sesaat dari fungsi f itu adalah turunan fungsi f. Oke. Jadi formulanya itu adalah, ya kita turunkan saja f-nya. Coba turunannya gimana ini? Min 3x plus 12x. Oke, min Min 3x 3x pangkat 3. pangkat 2 tambah, 12x plus 5. oke, plus 15 ya. 15. Sip. Oke, itu yang A ya. Jadi formulanya itu ya turunannya saja. Kalau yang B gimana? Berapakah kecepatan pekerja merakit unit ketika pukul 9 pagi? Berarti pakai yang delta Fx per delta X per 4. Gimana? Pakai yang laju perubahan yang delta Fx per delta X. Hmm, delta Fx per delta X. Oke. Kalau yang itu kan laju perubahan rata-rata ya. Jadi bedakan antara yang rata-rata dengan yang sesaat. Oh, beda. Oke. Oke, kalau yang ini itu adalah laju perubahan rata-rata. Oke. Nah, di sini itu kan ditanyakan kecepatan kerja merakit unit ketika. Nah, kalau ada ketika, berarti dia yang ditanyakan yang sesaat. Gitu. Nah, kalau laju perubahannya sesaat, berarti kita pakai yang turunan. Ya, yang ini laju perubahan sesaat. Oke. Nah, yang ditanyakan ketika pukul 9. Berarti kita hitung turunan F di mana? Tuh X sama dengan 1 ya. Di 1. Kenapa di 1? Karena kan kerjanya datang jam 8, sedangkan ditanya waktu 9 itu selisih 1 jam. Oke, betul. Sip, sip. Gitu ya. Jadi di sini kan sebenarnya F itu kan menyatakan banyaknya unit yang dirakit setelah X jam setelah pukul 8 ya. Berarti karena jam 9 itu adalah 1 jam setelah pukul 8. Oke. Perhatikan bahwa jam 9 itu kan 1 jam setelah pukul 8. Sehingga di sini kita hitung turunannya di X sama dengan 1. Gitu. Oke, berarti kita hitung F aksen 1 dengan F aksennya yang ungu ini. Berarti kita peroleh min 3 kali 1 kuadrat ditambah 12 kali 1 ditambah 15. Berapa ini? 24. 24 ya, benar nggak?
Benar. Oke, sip. Nah, karena ini soal cerita, jangan lupa disimpulkan ya. Jadi, kecepatan pekerja dalam merakit unit ketika gitu ya, pukul 9 adalah berarti 24 apa satuannya? 24 unit per jam ya, gitu. Jadi dalam 1 jam dia bisa memproduksi 24 unit, gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau belum saya lanjut ya. Oke, berikutnya ini tentang apa? Aturan perkalian dan pembagian. Oke, mungkin saya review sedikit ya. Jadi kalau aturan perkalian itu digunakan untuk menurunkan fungsi yang berbentuk perkalian dari dua fungsi atau lebih. Gitu. Misalkan saya punya fx sama dengan ux dikali vx. Ya, jadi perkalian antara fungsi u dengan fungsi v. Nah, turunan dari f itu bisa dicari dengan aturan perkalian yang bentuknya seperti ini. U aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. Gitu ya. Jadi turunan u dikali v ditambah u dikali turunan v. Oke. Nah, sekarang kita akan terapkan ke yang A deh. Oke, di sana ada fungsi y sama dengan 2 kali 5x kuadrat ditambah 2x min 5 dikalikan akar x, dikurang 2x. Oke, kita mau pakai aturan perkalian nih ceritanya. Nah, mungkin di sini karena ada konstanta, hmm, biar teman-teman gak bingung, konstantanya dikalikan dulu saja ke dalam ya. Jadinya kita peroleh 10x kuadrat ditambah 4x dikurang 10. Nah, dikalikan. Nah, kalau ada bentuk akar ya, teman-teman ya, saran saya lebih baik diubah jadi bentuk x pangkat sesuatu. Nah, kalau akar x ini sama saja dengan x pangkat berapa? Pangkat setengah. Pangkat setengah. Sip. Min 2x ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman misalkan yang ini sebagai u, fungsi u gitu ya. Yang ini sebagai fungsi v.
Oke. Nah, sekarang teman-teman turunkan U dan V-nya. Oke, coba turunan dari U, 20x ya, plus 4 20x, terus plus 4. plus 4. Lalu turunan dari V, Setengah X pangkat min 1. setengah X pangkat berapa? Pangkat min setengah. Min setengah ya. Ingat aturan pangkat. Dikurang 2. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba turunkan si fungsi Y-nya. Atau kita tentukan Y aksen ya. Y aksen berarti menggunakan aturan perkalian. Berarti di sini U aksen X dikali Vx gitu ya. Terus ditambah U dikali V aksen. Coba. U aksen berapa? U aksen yang ini ya. Oke. Berarti di sini 20x ditambah 4 dikalikan V. V-nya apa? Hati-hati V-nya yang ini ya. Berarti dikalikan X pangkat setengah dikurang 2x. Lalu ditambah U. U-nya yang mana? 10x kuadrat plus Ya, 4x min 10x kuadrat ditambah 4x dikurang 10 dikalikan V aksen. V aksen yang ini ya, turunan dari V. Setengah X pangkat min setengah min 2. Gitu ya. Oke. Oke, aturan perkalian sampai sini aman? Nah, nanti pas ujian itu sebenarnya nggak harus disederhanakan ya. Jadi menjawab seperti ini udah benar. Apalagi kalau misalkan teman-teman ditanya turunan fungsi di X tertentu, mendingan nggak usah disederhanakan. Biarkan saja seperti ini. Gitu. Oke. Itu ya aturan perkalian ya. Nah, sekarang kita ke aturan pembagian. Nah, kalau aturan pembagian itu digunakan untuk menurunkan fungsi yang berbentuk seperti fungsi rasional. Jadi pembagian dari dua fungsi yang lain. Nah, ini ya, misalkan fx saya tuliskan sebagai ux dibagi vx. Maka turunan dari f itu bisa dicari dengan aturan pembagian atau aturan hasil bagi ya, sama saja. Formulanya adalah turunan dari u dikalikan v dikurang u dikalikan turunan v dibagi dengan v yang dikuadratkan. Gitu. Oke, nah sekarang kita terapkan ke yang C saja deh. Yang C. FT. Oke, fungsinya dalam T ya. Nggak masalah, sama saja. C, FT sama dengan apa tuh? T kuadrat min 3T tambah 2. T kuadrat min 3T tambah 2 dibagi 2T kuadrat ditambah 5T dikurang 1.
Nah, seperti ini ya. Nah, untuk menggunakan aturan pembagian itu pemilihan U dan V-nya tidak boleh dibalik ya. U itu selalu fungsi yang atas atau pembilang dan V adalah fungsi yang di penyebut. Nah, untuk fungsi F yang jadi U-nya siapa di sini? T kuadrat kurang 3T tambah. Ya, berarti ini U ya. Nah, saya tuliskan UT karena variabelnya dalam T, variabel bebasnya. Berarti yang bawah itu adalah fungsi V ya. Oke. Nah, sebelum menerapkan aturan pembagian, sama seperti yang tadi, kita turunkan dulu masing-masing dari U dan V. Coba turunan dari U. 2T min 3. 2T min Min 3. 3. Oke. Turunan dari V. 4T min 5. Oke, sip. 4T min 5. Nah, sekarang kita terapkan aturan pembagian. Maaf Pak, yang di soal itu eh, penyebutnya 2T kuadrat tambah 5T min 1. Oh, oh iya, sorry. Tambah ya. Iya. Oke. Berarti yang berubah, ini turunan V jadi 4T tambah 5 ya. Oke, terima kasih. Nah, saya tulis lagi aturan pembagian. Turunan U dikali V gitu ya. Agak sulit menuliskannya. Eh, ya udah, lihat itu aja deh. Lihat yang atas. Oke, gimana nih? Turunan dari F. Kita mulai dari turunan U. Turunan U berarti yang si 2T min 3. Oke, tulis 2T min 3. Terus dikalikan apa? Dikalikan V. V-nya yang penyebut. 2T kuadrat ditambah 5T ditambah 1. Lalu dikurang U Maaf Pak, itu 2T kuadrat tambah 5T min 1. min 1. Iya. Bentar. Oh iya, kebalik. Min 1. Oke, terima kasih. Ini berarti min 1. Ini ya. Oke, lalu gimana ini? Dikurang VT. Dikurang U dulu ya. U-nya berarti T kuadrat dikurang 3T ditambah 2. Lalu dikalikan dengan turunan V. Turunan V. 4T tambah 5 ya. Lalu semuanya dibagi dengan V yang dikuadratkan. Berarti penyebut dikuadratkan. 2T kuadrat tambah 5T dikurang 1 di kuadrat. Gitu ya. Oke, nah sekali lagi ini menjawab seperti ini harusnya sudah oke ya. Tapi kalau mau disederhanakan ya silahkan saja. Ya mungkin sebagai latihan coba disederhanakan gitu ya.
Oke. Sampai sini ada pertanyaan terkait aturan pembagian. Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan ya ke variasi soal yang ini. Oke, di sini kita disuruh untuk menentukan semua titik pada grafik fungsi f sama dengan ini, sehingga garis singgungnya itu berupa garis yang horizontal. Oke. Jadi ilustrasinya, misalkan grafik fungsi f itu katakan seperti ini ya. Nah, saya sendiri nggak tahu grafik fungsinya seperti apa, tapi misalkan seperti ini. Oke. Nah, yang dimaksud soal ini apa? Yang dimaksud adalah kita harus menentukan di titik mana saja si garis singgungnya itu merupakan garis yang horizontal. Oke, atau yang mendatar ya. Jadi kalau dalam grafik fungsi ini adalah titik yang ini di X1 gitu ya, misalkan ya. Nah, di sini kan kalau kita bikin garis singgung, maka dia akan berupa garis yang horizontal atau mendatar ya. Ya, atau di sini juga. Ini misalkan X2 ya. Nah, mungkin kita diminta untuk menentukan titiknya. Berarti kalau titik ya koordinatnya adalah X1, Fx1 dan X2, Fx2. Tuh. Nah, sekarang saya tanya, kalau misalkan garis singgungnya ini berupa garis yang horizontal, artinya gradien dari garis singgungnya itu berapa? Yang hijau ini gradiennya berapa ini? Fx2 kurang Fx1 per X2 kurang X1. Bukan ya? Enggak. Gradiennya saja. Kalau saya punya garis Oh, yang horizontal, berapa? no. 0, betul. Gradiennya 0. Gitu. Begitu juga dengan yang satunya. Ini juga gradiennya 0. Oke. Berarti sekarang kita harus mencari seluruh titik di mana gradien garis singgung dari fungsi f itu sama dengan 0. Oke. Jadi di sini sebenarnya soalnya minta cari seluruh titik pada grafik fungsi f gitu ya. Sehingga apa?
Sehingga gradien garis singgungnya nol. Oke, karena dia minta garis singgungnya berupa garis yang horizontal atau yang mendatar. Nah, sekarang gradien garis singgung itu dinyatakan oleh apa? Turunan. Turunan ya. Oke, berarti di sini kita akan mencari seluruh titik pada grafik fungsi f yang memenuhi apa? Yang memenuhi turunannya sama dengan 0. 0. Gitu. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman coba turunkan f-nya dulu. Kalau fx sama dengan berapa tuh? X tambah 1 per X kuadrat ditambah X ditambah 1. X kuadrat tambah X tambah 1. Nah, F aksennya gimana nih? Satu per 2 X plus 1. Oke, pakai aturan apa? Aturan pembagian ya, atau aturan hasil bagi. Jadi misalkan U itu adalah fungsi yang atas, yang di pembilang, dan V adalah fungsi yang di bawah, atau si penyebut. Berarti turunan dari F, gimana tadi? Turunan dari U dikalikan V dikurang U dikali turunan V dibagi V dikuadratkan. Oke, coba diterapkan. Ya, mungkin teman-teman harus menurunkan U dan V-nya dulu ya. Nah, di sini turunan U berapa nih? 1, 1. Turunan V? 2X plus 1. Sip. Nah, sekarang terapkan ya aturan pembagian. Turunan U, berarti 1 dikalikan X kuadrat plus Oke, X kuadrat ditambah X ditambah 1. Dikurangi U. U-nya adalah X tambah 1 dikalikan 2X plus 1. 2X tambah 1 dibagi X kuadrat plus X plus 1 pangkat 2. X kuadrat plus X plus 1 kuadrat. Gitu ya. Nah, sekarang untuk kasus ini, kan kita mau mencari seluruh nilai. Seluruh X sehingga memenuhi persamaan yang ini kan ceritanya. Nah, mungkin agak lebih mudah, kita coba sederhanakan si pembilangnya dulu. Sederhanakan si pembilangnya. Oke, coba. Ini kan berarti jadi X kuadrat ditambah X ditambah 1 minus apa nih? Kalikan secara distributif. X dikali 2X itu adalah 2X kuadrat. Terus X dikali 1 itu adalah X. Lalu 1 dikali 2X itu adalah 2X. 1 dikali 1, 1. Semuanya dibagi dengan X kuadrat tambah X tambah 1 kuadrat. Oke, coba. Sederhanakan pembilang. Oke. Berarti ini jadi X kuadrat ditambah X ditambah 1 minus apa? 2X kuadrat
Terus minus ini ya, minus 3x berarti ya. Terus minus 1 per x kuadrat ditambah x ditambah 1 kuadrat. Oke, coba sederhanakan. Operasikan suku yang sejenis. Nih, x kuadrat dikurang 2x kuadrat jadinya minus x kuadrat. Oke. Lalu x dikurang 3x jadinya Min 2x. min 2x. Terus 1 dikurang 1 jadi 0 ya. Oke. Nah, ini dibagi dengan x kuadrat ditambah x ditambah 1 dikuadratkan. Oke, kita sudah peroleh turunan dari f itu bentuknya seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita tinggal mencari pada x berapa nilai turunannya sama dengan 0. Artinya kita harus menyelesaikan persamaan yang ini. F aksen x sama dengan 0. Jadi selesaikan persamaan. F aksen x sama dengan 0. Artinya kita harus menyelesaikan yang ini sama dengan 0. X kuadrat min 2x dibagi x kuadrat ditambah x ditambah 1 dikuadratkan harus sama dengan 0. Oke. Nah, kalau ada persamaan gini gimana nih menyelesaikannya? Ke bawahnya teman-teman bisa mengkalikan dengan apa? Kalikan dengan ini saja, kedua ruas ya. Biar lebih sederhana. Karena ini persamaan ya, jadi kita bisa mengkalikan kedua ruas dengan ini. Dan kita tahu bahwa ini itu pasti positif. Kenapa kita bisa tahu? Karena dikuadratkan. Oke, jadi tidak mungkin 0 ini ya nilainya. Oke, sehingga kita peroleh bentuk x kuadrat min 2x per x kuadrat ditambah x ditambah 1 kuadrat yang dikalikan dengan x kuadrat ditambah x ditambah 1 kuadrat sama dengan 0 dikali x kuadrat ditambah x tambah 1 kuadrat. Nah, yang ini bisa kita coret ya. Sehingga saya punya persamaan baru yang lebih sederhana, yaitu minus x kuadrat minus 2x sama dengan 0. Oke, karena 0 dikali sesuatu, ya pasti 0 ya. Oke, lalu sekarang kita punya persamaan kuadrat yang seperti ini. Cara menyelesaikannya gimana ini? X. Gimana? Jadi min x kali x kurang 2. Oke, boleh. Min x dikali apa? Kali x tambah 2. Sip. Difaktorkan ini ya, namanya ya. Oke. Nah, tadi memfaktorkannya seperti ini. Min x dikali x tambah 2. Nah, sekarang kita tinggal gunakan logika yang sederhana saja. Kan kita mau mencari solusi persamaan. Artinya kita mau yang ruas kiri itu nilainya juga 0 ya, sama dengan ruas kanan. Berarti pilihannya apa di sini? Antara yang minus x yang 0 atau x tambah 2-nya yang sama dengan 0. Gitu ya. Ingat sifat bilang real ya. Perkalian dua bilangan itu nilainya 0 kalau salah satu bilangannya itu 0.
Tuh, berarti di sini kita peroleh kalau minus X sama dengan 0, ya berarti X-nya 0. Oke. Kalau X tambah 2 sama dengan 0, berarti X-nya harus sama dengan Min 2. min 2. Oke, sip. Oke, kita sudah peroleh solusinya, yaitu X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Nah, apakah ini udah selesai? Begitu saja? Atau masih ada yang harus ditambahkan? Belum. Belum. Apa yang belum di sini? Mencari titik X1, fungsi dari X1 itu, terus sama X2, sama fungsi dari X2-nya. Oke, sip. Kita belum mencari si ordinatnya ya. Si Y-nya kan belum ada. Nah, ini kan jawabannya kan harus dalam X1, Fx1 dan X2, Fx2. Oke. Nah, mungkin ini ya saya tuliskan X1-nya 0 dan X2-nya misalkan min 2. Gitu ya. Lalu teman-teman perlu mencari nilai fungsi di X1 dan nilai fungsi di X2. Berarti ini F0, yang ini F2. Oke, rumus fungsinya apa tadi? Ini ya, saya copy saja di sini. Ya, saya taruh sini. Sorry. Harusnya di sini. Nah, oke, rumus fungsinya ini ya. Jadi F0 berapa F0? 0 tambah 1 per Kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 1. tambah 0 tambah 1. Sama dengan 1. 1. F2 berarti 2 tambah 1 per 2 kuadrat ditambah 2 ditambah 1. Berapa ini? Pak, maaf. Itu nggak benar. Kenapa? Bukannya Oh, seharusnya. iya, iya. Min 2 ya. Min 2, sorry. Min 2. Berarti ini min 2 plus 1, terus bawahnya saya ralat ya. Ini min 2 kuadrat ditambah min 2 ditambah 1. Begini ya. Oke, berapa ini? Min 1/3. Ini berarti 4 dikurang 2 ditambah 1. Ya, min 1/3 ya. Oke. Oke, kita sudah dapatkan fx1 dan fx2. Jangan lupa kita simpulkan ya. Jadi, didapatkan, apa tadi pertanyaannya? Sama titik. Oke. Didapatkan 2 titik pada grafik apa? Fungsi f dengan apa tadi? Garis singgung horizontal gitu ya. Yaitu titik apa dan apa? Ini ya, titiknya itu 0,1, ya kan? X1, Fx1 tadi kan bentuknya di 0,1 dan
Satu lagi apa? Min seperti Iya, min 2, min sepertiga. Gitu. Itu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Untuk nomor 9. Kalau tidak ada mungkin bisa kita cukupkan ya untuk tutorialnya. Oh iya, mungkin sebelum diakhiri, apakah ada yang belum presensi? Ada yang belum nggak? Presensinya langsung di 6, Pak. Iya, kamu belum ya? Juga belum, Ya bentar udah saya Kak. buka deh. Karena saya buka lagi. Oke, sebentar ya. Sebenarnya sudah saya buka dari tadi ya, tapi saya lupa bilang. Oh, ini masih dibuka sampai 16.50. Segera, silakan. Yang belum presensi, silakan presensi di 6 sekarang. Pak mau nanya. Iya, gimana? Jadi kalau nanti jadi kuis yang kemarin kalau misalnya nggak pakai kesimpulan itu nilainya bakal dikurangin ya? Betul. Karena ya, kalau kamu nggak menyimpulkan kan sebenarnya belum menjawab yang ditanyakan gitu, baru sebagian dari prosesnya. Ya, tapi mengurangi nilainya nggak banyak ya. Asalkan step by step-nya benar, tapi lupa nggak menyimpulkan, ya menguranginya dikit gitu. Yang jelas tapi akan dikurangi gitu. Pak mau nanya juga dong Pak terkait kuis kemarin. Iya, gimana? Kalau misalnya penulisan soalnya kayak contohnya limitnya gitu kayak kurang benar gitu, itu pengurangannya signifikan nggak Pak? Ya kurang benernya seperti apa dulu itu. Kan saya harus lihat ya. Kayak ya misalnya limitnya X menujunya itu kayak nggak ditulis di semuanya. Oh, eh kayak gini ya misalkan ya. Sebentar. Misalkan kamu mau menghitung apa limit X menuju 1 dari X kuadrat min 1 per X min 1 gitu. Terus tiba-tiba hilang limitnya, tinggal X-nya doang. Gini. Iya, eh Ya ini lumayan ini sih apanya. Harusnya ya selama belum melakukan substitusi angka, limit harus tetap ditulis gitu. oke oke Pak. Jadi nguranginya ya mungkin lumayan sih untuk yang seperti ini ya. Kalau X menujunya salah gimana Pak? X menujunya salah. Gimana tuh? Harusnya tak hingga tapi jadi nol. Nah, itu lumayan fatal juga sih, lebih fatal dari yang ini kayaknya. Iya, lebih. Kan jadi maknanya beda Oke oke baik Pak, Pak. antara Siap siap. limit. Iya, maknanya beda. Jadi lumayan fatal gitu. Jadi harus teliti ya. Bapak, itu teh nilainya bakal ada di mana? Eh, Sementara masih dalam proses koreksi, mungkin nanti bisa dilihatnya pas akhir semester sih, kalau sudah saya rekap Oh, oke. gitu. Pak dispensasi kuis pertama. Ya, gimana ya? Eh, jadi ini sebagai
pembelajaran dan latihan juga buat kalian gitu ya, agar lebih teliti dan lebih cermat gitu dalam menuliskan jawaban. Karena nanti pas UTS dan UAS itu yang ngoreksi jawaban kalian, gak cuma saya. Jadi berkasnya itu akan ditukar dengan dosen kelas lain gitu. Jadi bisa jadi dosen yang lain itu strict gitu. Makanya di sini saya mau biasakan ke kalian nanti ketika menjawab soal itu harus teliti dan harus runtut dan jelas ya. Gitu. Itu ya. Ada lagi? Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan dan sudah presensi, mungkin tutorial hari ini saya akhiri. Nanti kita ketemu lagi hari Kamis. Selamat sore, boleh meninggalkan Zoom ya. Terima Terima kasih. kasih, Bapak. Pak. Oke, Terima kasih, Pak. sama-sama. Jangan lupa presensi lo ya. Terima Nanti lupa lagi. Makasih, Pak. Ya. kasih.